kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 atau master degree setelah lulus dari S1 biologi. Sebetulnya ketika lulus S1 di biologi waktu itu, I don't have a clear idea what I'm going to do. Aku coba aja melamar-lamar pekerjaan, kemudian di saat yang sama aku juga lihat teman-temanku memutuskan lanjut studi S2. Dan pada saat itu aku nggak kepikiran aja kenapa harus S2, ngapain, apa yang mereka pikirkan sehingga oke, aku S2 gitu. Oke, aku Elsa Dianita Aulia. Saat ini aku sedang menjalankan, lebih tepatnya baru mulai studi S2 di Ocean Science and Technology Korea Maritime and Ocean University, Korea. Aku mencoba sedikit berbagi cerita kenapa akhirnya aku memilih untuk studi S2. Ya karena saat itu aku penasaran, aku cari tahu lebih dalam dong tentang biologi dan terutama biologi kelautan di Indonesia. Apa sih pentingnya? Kenapa sih kita harus belajar itu? Aku juga udah cerita di videoku sebelumnya kalau aku banyak lihat-lihat YouTube marine biologist, dan akhirnya aku dapat kesempatan magang di Pusat Penelitian Oceanografi mengenai Reef Health Monitoring yang sekarang itu tergabung di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, di sana aku merasakan ada di lingkungan yang orang-orangnya tuh sangat passionate dengan apa yang mereka kerjakan. Pada saat itu di sana lagi mengerjakan database untuk struktur ekosistem terumbu karang dan ikan karang yang nantinya data itu bisa dianalisis lebih lanjut untuk lihat kesehatan terumbu karang dan juga bisa sebagai dasar kebijakan dan membuat program untuk menjaga dan memitigasi kerusakan terumbu karang di Indonesia. Sebagai orang yang baru lulus S1 pada saat itu, aku mikir kayak, oh my god, aku kayak gak tahu apa-apa deh. Aku kayak harus sekolah deh. Dan ya aku berharap dengan aku lanjut sekolah, nantinya aku bisa bersuara di sana. Dan akhirnya aku menemukan 4 alasan kenapa aku memutuskan untuk lanjut studi S2. Yang pertama, punya gelar master itu setidaknya kita bisa dilihat sebagai orang yang mempelajari lebih dalam mengenai keilmuannya. Kemudian yang kedua, it is a bit personal actually. Jadi ini lanjut S2 juga tentang adventure atau petualangan. Rasanya menyenangkan aja kalau aku bisa belajar, ambil sampel ke lapangan, lihat-lihat langsung gimana terumbu karang di sana, gimana kondisi biota laut di sana. Dan ya meskipun gak setiap saat ada di lapangan, ada saatnya dimana kita merenung, ada saatnya dimana kita menganalisis depan laptop, dan pastinya ada dimana kita mengkomunikasikan apa yang kita temukan atau mendiskusikan itu dengan orang-orang sekitar dan juga masyarakat yang lebih luas. Itu asik aja menurutku. Kemudian yang ketiga, dengan lanjut studi itu kita bisa ketemu dengan orang-orang baru, perspektif baru, dan yang pastinya dengan orang-orang yang sebidang dengan yang kita pelajari, sehingga kita bisa nyambung diskusinya, bisa mengembangkan apa ide kita, dan banyak hal yang bisa didapatkan dengan ketemu orang-orang baru. Tapi nggak cuma dengan orang-orang yang sebidang, tentunya banyak peluang untuk bertemu dengan orang-orang yang mempelajari hal lain, tergantung dari seberapa aktif kita ikut atau berpartisipasi di berbagai kegiatan ketika kita S2. Nah, yang terakhir atau yang keempat, aku menemukan beberapa tulisan dan juga penelitian atau artikel yang bilang kalau studi S2 itu bisa membantu untuk mengembangkan konstruksi berpikir kita, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi ada kampus atau jurusan-jurusan tertentu yang dia memang menyediakan mata kuliah mengenai critical thinking atau how the way we think gitu. Tapi secara nggak langsung kita juga sebenarnya, menurut aku, hal itu akan terlatih dengan sendirinya dengan kita review paper, kemudian dengan kita lihat studi case di berbagai daerah, mendiskusikannya, kita dapat feedback dari profesor. Dan
proses itu bisa membantu kita berpikir untuk akhirnya menemukan jawaban dari masalah yang sedang kita dalami atau sedang kita bahas di penelitian kita. Dan aku juga sebetulnya nemu tulisan yang menyebutkan kalau dengan lanjut S2 itu kita bisa lebih mudah mendapatkan banyak uang. Menurut aku itu tergantung sih, aku agak kurang setuju dengan statement ini karena mungkin kalian bisa menemukan dengan mudah siapa aja atau di sekitar kalian orang-orang yang nggak lanjut S2 tapi bisa menghasilkan banyak uang. Tapi juga nggak menutup kemungkinan atau banyak juga orang-orang yang lanjut S2, S3 dan seterusnya itu bisa memperbesar peluang untuk menghasilkan uang. Jadi itu tergantung dari orangnya, tergantung dari masing-masing orang mengenai apa yang mereka lakukan. Itu sih. Jadi S2 is not about money, it is about what you are doing. Thank you, segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk cari tahu lebih lanjut atau apapun, komen apapun. Bye bye.